Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam kepada Bapak Wahyu Aji dan teman-teman kelas mikroskopi elektron lainnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fauzia Azelia, Intan Hanifah, Prasiska Diana Putri, dan Fanya Indira. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait fokus ion beam. Boleh di next? Presentasi ini terdiri atas 4 pokok bahasan, yaitu prinsip dasar, keuntungan dan keterbatasan, perkembangan terkini, dan studi kasus. Next. Baik, kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu prinsip dasar. Boleh next. Sistem FIB ini sudah terintegrasi dalam alat SEM, namun sumber pencitraan gambarnya bukanlah elektron, melainkan ion. Sistem FIB menggabungkan kemampuan imaging yang ada di SEM dengan alat permesinan yang presisi. Pada dasarnya, FIB menghasilkan dan mengarahkan aliran ion berenergi tinggi dari elemen yang relatif berat, kemudian memfokuskannya ke sampel. Massa ion yang lebih besar dibandingkan elektron, seperti yang dapat dilihat pada tabel, memungkinkan terjadinya dua interaksi. Tumbukan elastis akan menyebabkan penggalian atom permukaan sampel. Ketika berkas ion menabrak atom-atom sampel, maka akan terjadi transfer energi kinetik ke atom yang ada di permukaan sampel sehingga terlempar keluar dari posisinya. Sementara pada tumbukan inelastis akan terjadi transfer sebagian energi ion ke atom maupun elektron permukaan sampel, sehingga menyebabkan emisi elektron sekunder serta ion sekunder. Boleh next. Berikut adalah skema konfigurasi sistem FIB. Supaya sampel tegak lurus terhadap sumber ion, maka sampel perlu dimiringkan 52 derajat dari posisi datar. Boleh next. Sistem FIB saat ini menggunakan sumber ion logam cair yang berada di bagian atas kolom untuk menghasilkan ion, biasanya berupa kation gallium. Gallium dalam temperatur ruang sudah berwujud cair, sehingga hanya perlu dilakukan sedikit pemanasan, kemudian dilakukan ekstraksi ion atau ionisasi menjadi sumber ion FIB. Boleh next. FIB memiliki 4 fungsi dasar, yaitu milling, deposisi, implantasi, dan imaging. Namun aplikasi utamanya lebih banyak untuk proses etching atau deposisi. Kalau imaging biasanya lebih untuk mengontrol jalannya proses milling atau deposisi saja. Milling merupakan proses penggalian permukaan sampel akibat dari penggunaan ion yang relatif berat, yaitu gallium. FIB juga dapat diubah menjadi sistem deposisi dengan cara menambahkan gas delivery device sehingga memungkinkan pengendapan suatu material tertentu, umumnya berupa logam, ke permukaan sampel. Gambar di layar menampilkan hasil dari proses deposisi dan milling menggunakan FIB. Etching dan deposisi hasil FIB telah banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, terutama untuk preparasi sampel TEM. Setelah ion gallium ditembakkan ke sampel, maka akan ada sebagian ion yang mendesak susunan atom masuk ke permukaan sampel dan terjebak di sana. Karena hal ini, muncullah konsep penanaman ion pada permukaan sampel yang mendasari fungsi ketiga, yaitu ion implantation. Boleh di next. Pada proses milling atau sputtering, tumbukan elastis antara ion dan atom sampel akan menyebabkan terlemparnya atom keluar dan menciptakan efek penggalian pada sampel. Untuk menghilangkan atom-atom yang terlempar tersebut, maka perlu adanya injeksi gas di dalam sistem, yaitu fungsi dari etching. Gas reaktif akan diumpankan melalui nozzle supaya terserap di permukaan sampel. Gas akan bereaksi dengan sampel secara spontan ataupun perlu trigger dari berkas ion, baru bereaksi dengan sampel dan menghasilkan produk volatil yang dapat tersedot melalui sistem vakum. Boleh di next. Pada fungsi deposisi, prekursor senyawa gas diinjeksi melalui nozzle sehingga terserap di permukaan sampel dan terdekomposisi menjadi produk volatil dan non-volatil.
Kemudian, ion yang menembak sampel akan menciptakan efek sputtering, menyebabkan produk non-volatil tetap berada di permukaan sampel, membentuk lapisan pengendapan, sementara produk yang volatil akan meninggalkan permukaan sampel dan tersedot melalui vakum. Pada fungsi implantasi, proses penembakan ion akan menyebabkan ion masuk ke subsurface dari sampel. Setelah dilakukan pemanasan atau pemberian radiasi lainnya, maka akan terbentuk nanocluster atau nanostructure. Dan yang terakhir, pada fungsi imaging, FIB juga berperan sebagai probe untuk scanning ion mikroskop atau SIM. Namun, kontras hitam putih pada SIM berkebalikan dengan SEM. Pada SIM, nomor atom yang tinggi akan menghasilkan gambar yang lebih gelap. Boleh di next? Selanjutnya akan dipaparkan mengenai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh fokus ion. Oke, yang pertama, jadi fokus ion beam itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada sputtering, imaging, dan juga copying edit. Nah, untuk sputtering dan imaging sendiri, ini memiliki beberapa kelebihan, di mana untuk yang sputtering itu adalah high beam current, dan juga yang imaging itu adalah low beam current. Untuk kelebihannya sendiri itu dibagi menjadi 4, di mana yang pertama itu adalah dari segi memotong atau kemampuan untuk memotong target atau sampel yang kecil. Dimana kemampuan ini untuk memotong sampel untuk mendapatkan penampang yang lebih bersih dan untuk imaging SEM daripada permukaan yang dipoles secara mekanis atau secara manual. Dimana ini cenderung kemungkinan untuk mengotori detail-detail halus seperti adanya gelembung halus akan semakin besar dibandingkan dengan menggunakan FPD. Terus lalu selanjutnya ada yang tentang resolusi dan juga presisi, di mana resolusi dari FIB yang dihasilkan itu adalah beresolusi tinggi dan juga cenderung cepat dengan kontras dan juga kemampuan dari FIB ini untuk membuat sampel yang lebih spesifik dengan lokasi di area utama sampel. Lalu selanjutnya ada preparasi, di mana seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya oleh para siswa, di mana preparasi ini biasanya digunakan, FFB biasanya digunakan untuk preparasi sampel seperti TM maupun SEM. Next. Selanjutnya ada kekurangan atau limitation dari sputtering dan juga imaging, di mana ini dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama, FIB ini digunakannya harus dalam keadaan vakum. Lalu juga FIB ini ada kemungkinan dapat merusak dari sampel, karena dari proses imaging itu akan dapat merusak analisis selanjutnya. Karena hal ini berhubungan dengan porositas tinggi dalam sampel yang telah diradiasi. Lalu ada residual GA, di mana residual gallium ini akan dihasilkan di mana yang tidak diinginkan ada pada sebuah sampel. Dan terakhir adalah resolusi. Adalah adanya kemungkinan penurunan resolusi karena kerusakan dari sinar ion, di mana hal ini disebabkan oleh ion selama proses milling. Next. Selanjutnya untuk yang jenis circuit edit, di mana ada kelebihannya bagi menjadi 3, yaitu yang pertama tentunya adalah untuk memperbaiki beberapa kemungkinan kesalahan, lalu ada prosesnya yang lebih cepat, lebih mudah, dan juga costnya yang lebih murah, dan juga optimalisasi kinerja. Next. Untuk kekurangan dari circuit edit sendiri, ini terdapat 2, yaitu yang pertama adalah dalam modifikasi backside-nya itu lebih memakan waktu dan juga fitur yang lebih kecil atau sampel yang lebih kecil tentunya akan membutuhkan tahapan yang lebih kompleks. Oke, mungkin di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai update terkini terkait apa sih FIB itu digunakan dalam aplikasi apa. Oke, mungkin untuk pengaplikasian yang pertama, FIB itu pertama kali digunakan oleh semikonduktor industri pada tahun 1980 untuk mass reflected circuit edit application. Lalu aplikasi tersebut berkembang menjadi litografi, di mana litografi sendiri adalah sebuah cara untuk mengetahui karakteristik dari suatu batuan. Lalu kemudian berkembang kembali menjadi 3D imaging dan material analisis, di mana si FIB ini tuh digunakan sebagai tambahan dalam SEM atau TEM dan digunakan untuk
melihat bagaimana sih sebenarnya permukaan dari material dan material itu terdiri dari apa saja kandungannya. Lalu aplikasi tersebut berkembang kembali menjadi FIB dapat melakukan milling atau micro milling, di mana di saat proses penganalisan tersebut permukaan material itu dapat dikikis dalam ukuran nanometer, sehingga tidak hanya permukaannya doang yang dapat diketahui si materialnya, tapi ke dalam-dalamnya juga tetap dapat dilihat si materialnya. Lalu akhir-akhir ini FIB juga digunakan sebagai ex situ live out dan in situ live out, di mana si FIB itu digunakan pada saat dilakukannya analisis in situ dalam suatu komponen. Lalu perkembangan terakhir dari FIB ini adalah digunakan dalam nanofabrication, di mana telah disebutkan sebelumnya juga oleh Francisca bahwa FIB itu dapat berfungsi sebagai deposisi, implantasi, dan beberapa jenis lain. Mungkin bisa di next lagi ke studi kasus. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu adalah studi kasus pada aplikasi dari penggunaan FIB. Yang pertama ada FIB milling untuk proses preparasi sampel untuk karakterisasi TEM. Nah, di sini yaitu adalah untuk mempreparasi sampel serbuk ND2 FE14B. Dan FIB milling ini disebutkan cocok untuk sampel serbuk dengan ukuran partikel 1 hingga 5 mikrometer dan juga yang mudah teroksidasi atau juga yang memiliki komposisi elemen dengan nomor atom yang tinggi. Pada gambar di samping ini itu merupakan teknik yang disebut teknik lift out, yaitu diambil sebagian dengan ketipisan yang sesuai untuk proses karakterisasi TEM. Nah, dan solder ini digunakan sebagai embedding agent-nya pada aplikasi ini. Boleh lanjut? Selanjutnya ada aplikasi dari FIB pada proses mikrofabrikasi gelas fotoran, di mana digunakannya gallium FIB etching untuk memproduksi fitur nanodimensional pada fotoran. Nah, tujuannya itu adalah untuk memproduksi resolusi lateral dan kedalaman yang lebih baik, dan juga meningkatkan luasnya aplikasi dari fotoran ini. Lalu kelebihannya, fitur akan teretsa terjadi secara langsung dan terproduksi pada skala nano. Nah, untuk peran FIB-nya itu sendiri adalah untuk memotong atau milling dan mengetsa nanosection secara presisi. Nah, mekanismenya yaitu adalah sputtering, sehingga kedalaman etsa fitur dapat dilakukan dengan sangat presisi. Dapat dilihat dari gambar di tengah, yaitu hasil etsa dari penggunaan FIB. Boleh lanjut? Lalu yang terakhir adalah proses shaping mikrokristal organik, di mana peran FIB ini adalah untuk imaging dan memotong bentuk 2 dimensi pada permukaan kristal organik. Dan objektifnya yaitu adalah fitur resolusi spasial 130 nanometer dapat dicapai serta dapat mengontrol morfologi secara skala nano. Lalu kelebihannya yaitu mampu menghasilkan pemotongan yang sangat presisi, dapat membentuk pola dan bentuk yang kompleks, lalu dapat diaplikasikan pada struktur kristal yang tipis dan juga tidak merusak kristalnya. Dilihat pada gambar bagian tengah, yaitu hasil dari FIB milling, yang mana diuji coba untuk memotong secara 2 dimensi huruf Y pada permukaan kristal organik. Boleh lanjut? Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.